Kalian pernah bayangin nggak gimana rasanya tinggal di rumah tua di pegunungan, jauh dari mana-mana, sementara ibu kalian sakit keras dan cuma bisa terbaring di tempat tidur? Inilah yang dialami Rini dan keluarganya. Kondisi ekonomi mereka hancur karena biaya pengobatan sang ibu. Mawarni, ibunya dulu penyanyi terkenal, tapi sekarang jangankan bergerak untuk memanggil bantuan saja, dia hanya bisa membunyikan lonceng kecil di samping tempat tidurnya. Rini sampai harus berhenti kuliah. Kakaknya Tony menjual motor kesayangannya. Semua demi pengobatan ibu mereka. Tapi takdir berkata lain. Suatu hari, Rini menemukan ibunya sudah tak bernyawa di lantai kamarnya. Kematian sang ibu ternyata bukan akhir dari penderitaan mereka, tapi justru menjadi awal dari teror yang sesungguhnya. Sosok gaib yang sangat mirip dengan almarhumah ibu mulai menghantui seisi rumah. Suasana semakin mencekam ketika nenek mereka ditemukan meninggal secara misterius, tenggelam di dalam sumur tua di belakang rumah. Merasa ada yang tidak beres, Rini menemukan surat aneh milik neneknya dan memutuskan untuk menemui teman lama sang nenek, Budiman. Dari Budimanlah sebuah rahasia kelam keluarga mereka mulai terkuak. Ternyata dulu ibunya tidak bisa punya anak. Karena putus asa, sang ibu nekat bergabung dengan sebuah sekte pemuja setan demi mendapatkan keturunan. Anak-anaknya, termasuk Rini, adalah hasil dari perjanjian mengerikan itu. Teror semakin menjadi-jadi. Bondi, salah satu adik Rini, mulai kerasukan dan hampir mencelakai adik bungsunya, Ian. Anehnya, Ian yang selama ini bisu, justru seperti dilindungi oleh arwah neneknya. Tony, sang kakak, menemukan majalah lama yang mengungkap bahwa sekte tersebut akan datang menjemput Ian tepat di hari ulang tahunnya yang ke-7. Mereka mencoba meminta bantuan Pak Ustadz. Tapi malam itu juga, saat Rini sedang salat, ia diganggu oleh arwah ibunya. Keluarga itu lari ketakutan ke rumah Pak Ustadz. Namun, teror mengikuti mereka. Hendra, anak Pak Ustadz yang mencoba membantu, tewas dalam kecelakaan mengerikan. Setelah pulang dari rumah Budiman, Pak Ustadz yang ketakutan luar biasa, akhirnya hanya bisa diam, tak berani lagi ikut campur. Ayah mereka akhirnya pulang dan membawa semua kembali ke rumah terkutuk itu. Malam itu, Ian diseret oleh makhluk gaib ke dalam sumur tempat neneknya meninggal. Ayahnya berhasil menyelamatkannya. Tapi saat itu juga, seluruh rumah dikepung oleh puluhan anggota sekte pemuja setan. Mereka terpojok, tak ada jalan keluar. Di saat genting, Bondi yang tadinya kerasukan tiba-tiba sadar dan berhasil menyelamatkan Ian, membuat para pemuja setan itu pergi. Keesokan harinya, mereka berencana pindah, tapi mobil jemputan tak kunjung datang. Malam itu adalah malam ulang tahun Ian yang ke-7. Rini terbangun dan sadar. Inilah malam penjemputan itu. Ian yang selama ini bisu, tiba-tiba berbicara dengan bahasa aneh ke arah jendela. Puncaknya, puluhan mayat dari kuburan dekat rumah bangkit dan mengepung mereka. Pak Ustadz ditemukan tewas mengenaskan. Ian dengan tenang berjalan keluar rumah, bergabung dengan kerumunan mayat hidup dan arwah ibunya. Saat para mayat hidup itu hendak masuk ke rumah, tiba-tiba arwah sang nenek muncul dan menahan mereka semua. Ternyata selama ini arwah neneknya lah yang berusaha melindungi mereka. Di tengah kekacauan, Budiman datang dan berhasil menyelamatkan sisa keluarga itu. 1 tahun berlalu, mereka tinggal di tempat baru. Tapi, apakah terornya benar-benar sudah berakhir? Suatu hari,
Seorang tetangga baru datang membawakan makanan, dan senyumannya menyiratkan bahwa babak baru dari mimpi buruk ini mungkin baru saja akan dimulai.